Di tanah yang disebut Bharata, legenda bukan hanya bagian dari masa lalu. Ia hidup dalam ritual harian, tertulis di kitab suci, dan terpatri dalam jiwa jutaan manusia. Dari dewa yang menari di api, hingga pahlawan yang dikutuk abadi. India menyimpan cerita yang bukan hanya mistis, tapi juga membentuk pandangan hidup. Hari ini, kita akan menyelami 10 tokoh legenda paling kuat dari India, dan pesan abadi yang mereka tinggalkan. Ia dilahirkan di tengah kekacauan, dan dibesarkan sebagai gembala. Tapi Krishna bukan manusia biasa. Sejak kecil ia menunjukkan mukjizat, mengangkat gunung, menari di atas ular raksasa, dan menggoda hati ribuan wanita. Tapi di balik senyuman dan serulingnya, ada kebijaksanaan tak tertandingi. Dalam Mahabharata, ia menjadi kusir Arjuna. Dan saat itulah dunia mendengar Bhagavad Gita. Sebuah percakapan antara manusia dan Tuhan, tentang takdir, karma, dan tugas hidup. Krishna mengajarkan satu hal, bertindaklah tanpa melekat pada hasil. Dalam Ramayana, Rama adalah putra mahkota yang dibuang ke hutan selama 14 tahun. Tapi ujian terbesar bukan pengasingan, melainkan saat istrinya Sita diculik oleh Rahwana. Rama menyeberangi lautan, membangun aliansi dengan Hanuman, dan menggempur kerajaan raksasa demi cintanya. Tapi, setelah menang, ia harus merelakan Sita demi menjaga kehormatan kerajaan. Rama bukan hanya pahlawan, ia adalah cerminan Dharma, kewajiban yang lebih besar dari perasaan pribadi. Di puncak gunung Kailash, Shiva bermeditasi dalam kesunyian. Tapi saat dunia terancam, ia bangkit. Saat racun muncul dari lautan kosmik, Shiva menelannya demi menyelamatkan semua makhluk. Ia adalah pemusnah ilusi, penghancur ego, dan penguasa waktu. Dengan tarian Nataraja, ia menghancurkan dan menciptakan ulang alam semesta. Shiva mengajarkan, dalam kehancuran, ada pembaruan. Ketika iblis Mahishasura menaklukkan langit dan bumi, para dewa bersatu, bukan untuk bertarung, tapi untuk menciptakan satu energi. Durga, ia datang menunggang singa, membawa 10 senjata, dan menebas iblis itu setelah pertempuran hebat. Durga bukan dewi biasa. Ia adalah kekuatan perempuan yang tidak bisa diremehkan. Di setiap Navaratri, jutaan orang menghormatinya, karena ia bukan hanya pelindung, tapi penjaga keseimbangan. Ia adalah putra Drona, pejuang besar Mahabharata. Tapi dalam amarah dan balas dendam, ia melakukan dosa besar, membunuh anak-anak Pandawa saat mereka tidur. Krishna mengutuknya untuk hidup abadi, dengan luka terbuka, tanpa tempat, tanpa akhir. Hingga kini, beberapa orang mengklaim pernah melihat pria tua penuh luka, yang tak bisa mati. Ashwatthama bukan hanya legenda, tapi misteri berjalan. Sungai Gangga bukan sekadar aliran air. Ia adalah dewi yang turun dari surga, ditahan di rambut Shiva, agar bumi tak hancur. Setiap tetesnya dianggap suci, bisa membersihkan dosa, dan mengantar jiwa menuju pembebasan. Tapi sungai ini juga jadi saksi, dari kelahiran, kematian, hingga abu yang dihanyutkan. Di India, Gangga adalah kehidupan. Ia lahir dari Dewi Kunti sebelum menikah. Dibuang demi kehormatan dan dibesarkan oleh tukang kusir. Tapi karena tumbuh menjadi pejuang hebat, jujur, dermawan, dan setia pada sahabatnya, Duryodhana. Meski tahu Pandawa adalah saudara kandungnya, ia tetap bertarung. Ia mati dengan kepala menghadap langit, tak meminta apa-apa kecuali pengakuan. Karena adalah simbol kehormatan tanpa pengakuan.
Dengan Vina di tangan dan senyum di wajah, Narada muncul di mana ada konflik. Ia membuat para dewa bingung, raja bertengkar, dan bahkan iblis merenung. Tapi ia bukan jahat. Ia adalah provokator ilahi yang memancing peristiwa penting terjadi lewat kekacauan. Lahirlah pelajaran, karena kadang kebenaran tidak datang dari kesunyian, tapi dari kekacauan yang dibimbing. Ia bersumpah tidak akan menikah demi ayahnya. Ia melepaskan tahta demi negara. Ia berperang, tapi tanpa benci. Dalam perang Kuruksetra, Bhisma tidak bisa mati, sampai ia memilih untuk mati. Ia berbaring di ranjang anak panah, memberi ajaran terakhir sebelum pergi. Bhisma adalah simbol pengorbanan yang sunyi. Legenda India bukan hanya tentang dewa dan perang, tapi tentang pilihan, tentang dharma, karma, dan hidup yang dijalani dengan kesadaran. Dalam setiap tokoh, ada cerminan diri. Apakah kita setia seperti Hanuman, bijaksana seperti Krishna, atau menyimpan luka seperti Aswatthama? Kisah mereka hidup bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka manusiawi dalam cara ilahi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu suka kisah mitologi dan legenda seperti ini, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Adios.